Mbak Nisa, bisa saya bertanya, Mbak Nisa? Zainal dari Ya, Perhubungan Laut. ya, silakan Mbak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Mbak Nisa, Mbak Dita. Yang ingin saya tanyakan, aturan penugasan bagi P3K itu bagaimana ya, Mbak? Walaupun ini yang tadi dibahas adalah PNS ya, namun P3K kan ASN kita. Apakah diperkenankan P3K itu apabila sudah berkontrak pada satu UPT. Nah, kita tugaskan kembali yang bersangkutan ke UPT lain dalam jangka waktu tertentu karena dengan alasan adanya kebutuhan di UPT yang akan ditempatkan dari P3K tersebut. Mungkin bisa dikasih sedikit pencerahannya, Mbak Dita, Mbak Ritsa. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, izin Pak mau nanya tadi UPT-nya ini dalam satu instansi pemerintahan di Kemenhub gitu berarti sama di Kemenhub juga atau Ya, seperti apa? sama di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, hanya beda UPT-nya saja. Oh, berarti kayak lebih ke mutasi gitu ya Pak ya aslinya Ya, yang lebih ke dimaksud gitu. mutasi, betul. Tapi makanya aturan pastinya itu apakah boleh P3K itu dimutasikan atau untuk karena kebutuhan dari UPT yang lain bisa kita berikan surat tugas sementara dengan jangka waktu tertentu. Setelah itu kita kembalikan lagi ke UPT asalnya tempat yang bersangkutan itu berkontrak. Ini itu ya, bisa Mbak Dita minta tolong pencerahannya. Izin, ya, izin Bapak Zainal, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Mbak. Baik Bapak, ini sedikit menjelaskan kalau terkait P3K memang di dalam PP 30 itu dicantumkan bahwa memang P3K itu akan sesuai dengan kontraknya ya Pak ya. Jadi memang mereka tidak diizinkan untuk melakukan mutasi begitu ke tempat lain karena memang di situ dicantumkan di dalam kontraknya bahwa dia akan ditempatkan di mana. Itu lebih apa namanya spesifiknya terdapat di dalam kontrak. Kemudian untuk terkait mutasi gitu memang mutasi itu sebenarnya sebagai dapat dilakukan sebagai pengembangan diri begitu Pak. Ya, sedangkan kalau misalnya untuk P3K tidak mendapatkan hal tersebut begitu Pak. Jadi memang pegawai P3K itu akan ditempatkan di tempatnya. Begitu Bapak, izin. Terima kasih, Mbak. Berarti memang tidak boleh ya untuk berpindah, walaupun sifatnya untuk penugasan karena di satu UPT ada kekurangan SDM dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang P3K di UPT asal. Nggak bisa ya, Mbak? Iya, ya izin Pak sejauh ini masih belum bisa Pak untuk mutasi gitu karena kan apa ya pegawai tersebut gitu ya, pegawai P3K tersebut di kontrak kan sudah di state gitu ya di unit mana jadi kalau sumpama dia ditugaskan gitu di unit di luar itu kan kinerjanya tidak terpenuhi seperti itu jadi mungkin ketika sumpama ada nih dibutuhkan gitu ya untuk sumpama unit tersebut nah mungkin bisa juga dibuka gitu ya cuma P3K untuk mengisi di unit tersebut seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau ada bukaan nanti kalau seumpama ternyata yang bersangkutan merasa itu cocok dengan dia tapi dengan memenuhi apa ya minimal kontrak gitu ya kan untuk keluar gitu dia mau daftar ke situ itu diperbolehkan gitu. Jadi nggak ada yang dipindahkan seperti itu tidak Pak. Kecuali kalau dipindahkan itu biasanya tuh karena instansinya semua bubar atau apa itu baru bisa seperti itu Pak. Walaupun bukan dalam konteks mutasi gitu ya, hanya perbantuan, misalkan diperbantukan selama 3 bulan gitu, nanti kembali ke UPT asal, itu nggak bisa juga ya, Mbak ya? Nggak dimutasikan, nggak? Hanya diperbantukan aja, kita terbitkan surat tugas untuk diperbantukan pada satu UPT dengan jangka waktu 3 bulan atau 2 bulan, setelah itu kembali ke UPT asal. Nggak bisa ya, Mbak? Maaf nih, Mbak, jadi bertanya terus. Mungkin kalau mungkin kalau kayak gitu ini sih Pak, kalau kayak gitu mungkin bentuknya kayaknya tim gitu. Jadi seumpama kalau ada apa gitu ya Pak, mungkin dibuat squad tim gitu. Nanti jadi dari P3K itu bisa mungkin membantu, cuma dia tetap tidak meninggalkan gitu ya pekerjaan di yang unit kerjanya gitu. Jadi mungkin dibuatnya squad tim seperti itu Pak. Gitu. Nah, sama ini Pak, yang dimaksud penugasan di Permen 462 ini adalah penugasan yang beda instansi pemerintahnya. Jadi beda PPK-nya gitu. Nah, kalau semua beda PPK, nah ini yang kita maksud gitu. Jadi beda kan kalau beda PPK otomatis biasanya urusan kepegawaiannya beda nih gitu ya.
Nah itu yang kami maksud seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya juga gitu, berapa sih jumlah harinya gitu? Biasanya sih kadang ada yang 1 tahun gitu ya, biasanya tuh seperti itu. Jadi bukan yang berapa hari. Jadi penugasan yang dimaksud di Permen 462 itu adalah penugasan yang beda instansi pemerintah, yang beda PPK dan juga PYB-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zainal. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Siap Mbak Nisa, Mbak Dita, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah CPNS formasi 2019, 2020 ke atas juga secara otomatis tidak boleh dilakukan penugasan gitu? Karena tadi di paparan disebutkan gitu ya, ada atensi terhadap CPNS 2019 ke atas ini. Silakan Mbak Dita. Baik, izin Mbak atau Bu Yayen untuk menjawab pertanyaannya. Memang untuk formasi 2019 atau 2020 tahun 2020 ke atas itu memang sudah menandatangani kontrak bahwa tidak boleh dipindahkan selama 10 tahun. Sehingga untuk melakukan penugasan memang tidak diperbolehkan. Begitu. Namun ada memang untuk kebijakan lebih lanjutnya memang nanti apabila ada kondisi-kondisi tertentu maka jatuhnya akan berupa diskresi, begitu. Ya Bu Yayan. Jadi seperti itu Bu Yayan jawaban dari Mbak Dita ya. Jadi mungkin kalau seumpama ada yang mau melakukan penugasan gitu, mungkin nanti harus juga dikirimkan urgensinya gitu. Seumpama kayak memang jumlahnya seumpama kurang gitu, tapi kita juga harus melihat di instansi asalnya juga jangan sampai kurang gitu. Jadi makanya tadi diperlukan juga budgeting gitu ya, anjap gitu ya, peta jabatan untuk kita melihat gitu. Jangan sampai ketika orang tersebut melakukan penugasan di instansi tujuannya, nanti instansi asalnya malahan kekurangan dan akhirnya malahan tidak optimal seperti itu. Jadi kami mengharapkan dengan terlaksananya penugasan ini juga tetap optimal gitu ya di instansi tujuan maupun di instansi asal. Seperti itu. Apakah dalam dokumen pendukung berupa cukup peta jabatan atau harus lengkap dengan evaluasi jabatannya? Ya, silakan Mbak Ardianita. Baik, Pak Suhanda, izin menjawab, apakah dalam dokumen pendukung berupa cukup peta jabatan atau harus lengkap dengan evaluasi jabatannya? Cukup dengan peta jabatannya saja, Bapak. Cuman memang peta jabatan tersebut dari instansi induk dan instansi tujuannya, begitu. Jadi dua-duanya harus dilampirkan. Berikut untuk melihat budgetingnya begitu. Dan untuk peta jabatan tersebut harus ditandatangani ya, Mbak Isna ya, oleh PPK-nya begitu. Jadi nanti peta jabatan yang akan diberikan sebagai dokumen pendukung itu juga harus ditandatangani oleh PPK. Begitu Bapak. Pak Suhanda bertanya bagaimana dengan dampak pembayaran tunjangan tambahan bila tanpa evaluasi jabatan di instansi penerima. Tuh. Jadi mohon saya jawab Bapak. Jadi untuk tunjangan gini Pak. Jadi kalau seumpama di peta jabatan ya Bapak, kenapa peta jabatan untuk melihat nanti ketika Bapak Ibu sudah sudah ada proses, sudah oke, nanti dari instansi asal akan mengirimkan surat ke Menpan. Nah setelah instansi asal mengirimkan surat ke Menpan, Bapak Ibu nanti itu bisa buat jadi dasar pertek dari BKN. Jadi nanti dari instansi asal mengirimkan ke BKN untuk mengeluarkan pertek. Nah pertek ini biasanya ya Bapak Ibu ya, ini tergantung aturan dari instansi masing-masing ya. Biasanya ada yang ketika penugasan ini gaji pokoknya ditanggung oleh instansi asal, tetapi untuk instansi penugasan menunjang untuk yang TPP gitu atau tukin. Tapi ini dibalikan lagi dengan aturan instansi masing-masing seperti itu. Jadi nanti itu yang menjadi dasar seperti itu. Jadi tidak perlu ada dokumen evaluasi jabatan seperti itu. Ya, ada pertanyaan dari di room Zoom gitu ya, dari PNS daerah bukan pusat. There is the law, there is no exception. Setiap aturan mesti ada way out-nya. Untuk way out pasangan ASN beda daerah, bagaimana jika penugasan juga dibatasi NIP 2019 ke atas tidak bisa? Terima kasih. Silakan Mbak Dita. Izin Mbak Isna, mungkin ini cuman jawaban singkat aja ya. Sebenarnya kan di dalam Permen PAN RB terkait kontrak bahwa tidak boleh dipindahkan selama 10 tahun itu kan diberikan kebebasan ya
pada awal sebelum penerimaan CPNS itu memang dapat untuk menandatangani kontrak untuk tidak dapat dipindahkan 10 tahun. Apabila memang memiliki pasangan di daerah yang beda daerah gitu ya, antara pegawai tersebut, maka sebenarnya bisa untuk tidak menandatangani kontrak tersebut begitu. Jadi memang tidak menyetujui untuk tidak dapat dipindahkan selama 10 tahun. Begitu. Namun iya, baik Mbak Isna. Namun resikonya ya tidak diterima sebagai PNS. Begitu Mbak Isna. Izin.